Ya, pada pertemuan pertama ini kita akan mengenal lebih jauh terkait dengan akuntansi dan lingkungan bisnis. Nanti kita akan mengenal terkait dengan apa itu akuntansi, penggunanya siapa saja, akuntan itu ada apa saja, dan hasil akhir dari akuntansi ini berguna untuk apa saja. Nanti lebih jauh kita juga akan mengenal di dalam bab ini terkait dengan jenis-jenis organisasi, jenis-jenis perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan bagaimana akuntansi nanti berperan di dalamnya. Sebelum masuk ke situ, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda bahwa akuntansi itu adalah sesuatu yang mungkin akan membuat Anda frustasi. Akuntansi itu tidak menyenangkan dan akan membuat Anda sakit kepala. Sebelum masuk ke akuntansi, ini hal-hal yang akan Anda hadapi. Tapi di balik semuanya itu, akuntansi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa akuntansi ini penting? Akuntansi sendiri digunakan sebagai bahasa bisnis. Dalam arti bahwa perusahaan mengkomunikasikan semua kondisi perusahaannya kepada para pengguna, kepada para pihak yang berkepentingan melalui laporan keuangan. Sehingga akuntansi ini sebagai alat komunikasi bagi perusahaan kepada para penggunanya, kepada para pengguna baik internal maupun eksternal. Siapa saja itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa akuntansi ini sebagai bahasa bisnis. Angka-angka di dalam laporan keuangan itu seolah-olah dapat menunjukkan kepada para penggunanya terkait dengan kondisi perusahaan. Apakah kondisi perusahaan saat ini sedang dalam kondisi yang baik atau kondisi yang tidak baik. Akuntansi sendiri juga berguna sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Contoh sederhananya saja adalah seandainya perusahaan ini ingin mengambil keputusan untuk melakukan apakah dia harus membeli mobil ini secara tunai atau secara kredit. Untuk menentukan keputusan tersebut, tentu perusahaan membutuhkan analisis laporan keuangan. Apakah perusahaan ini mampu mampu menanggung semua biaya-biaya yang mungkin dikeluarkan apabila dia harus membeli secara kredit, atau apabila dia harus membeli secara tunai, apakah perusahaan ini memiliki cukup uang untuk melakukan pembelian tersebut. Contoh kedua, banyak dari kalian yang berasal dari luar Jogja. Kemudian kalian memutuskan untuk melakukan studi di Jogja, memutuskan untuk kuliah di Jogja, tentu ada pertimbangan biaya dan manfaat ketika Anda memutuskan hal tersebut. Itu adalah akuntansi. Jadi sesederhana itu Anda bisa memahami tentang akuntansi. Jadi akuntansi sebagai suatu dasar untuk melakukan pengambilan keputusan. Hasil akhir sendiri di dalam akuntansi adalah laporan keuangan. Jadi produk akhirnya ini adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini bisa memuat nanti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, kemudian catatan atas laporan keuangan. Jadi itu nanti, semua itu adalah produk akhir dari akuntansi. Sedangkan akuntansi sendiri apa sih? Berdasarkan pemakaiannya, akuntansi adalah penyedia informasi agar kegiatan bisa berjalan dengan efisien dan sebagai sarana untuk mengevaluasi kegiatan. Jadi akuntansi ini adalah alat untuk memberikan informasi, digunakan untuk evaluasi bahwa kegiatan yang berjalan di dalam perusahaan itu apakah sudah sesuai dengan yang dianggarkan. Apakah kegiatan tersebut berjalan terlalu boros atau justru kegiatan yang ada itu berjalan sesuai dengan anggaran yang ada, ramping, sehingga kegiatan itu efisien dan efektif. Apabila nanti kegiatan itu terlalu boros, kita akan lihat bahwa di data akuntansi itu nanti
mungkin terjadi pembengkakan dari periode sebelumnya dibandingkan dengan periode saat ini. Itu akuntansi. Berdasarkan pemakainya, siapa pengguna akuntansi ini, ada internal. Jadi pengguna internal ini adalah manajemen perusahaan. Jadi manajemen perusahaan ini adalah orang-orang yang berkepentingan di dalam perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan terkait dengan aktivitas-aktivitas di dalam perusahaan. Ada juga pengguna eksternal. Pengguna eksternal ini adalah investor. Investor ini adalah pihak-pihak dari luar perusahaan yang berkepentingan untuk menanamkan modal di dalam perusahaan. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai pemilik dari perusahaan. Kreditor. Kreditor ini adalah pihak-pihak dari luar perusahaan yang berkepentingan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan. Misalnya siapa? Bank. Itu kreditor. Pemerintah. Pemerintah ini adalah pihak eksternal yang berkepentingan untuk melihat terkait dengan aktivitas perusahaan. Kepentingan di dalam pemerintah ini biasanya terkait dengan aktivitas perpajakannya. Kemudian definisi akuntansi berdasarkan kegiatannya. Berdasarkan kegiatannya sendiri, akuntansi ini mencakup kegiatan mulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan perusahaan. Jadi itu kegiatan di dalam akuntansi. Berdasarkan proses penggunaan akuntansi sendiri, prosesnya ini terdiri dari beberapa step, beberapa langkah. Yang pertama adalah akuntansi ini harus menentukan siapa dulu penggunanya. Apakah nanti manajemen perusahaan, apakah nanti pemerintah, apakah nanti pemilik, karena nanti siapa penggunanya itu akan menentukan data apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan keuangan. Kemudian setelah menentukan penggunanya, setelah menentukan data apa saja yang dibutuhkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pencatatan. Setelah pencatatan atas transaksi ini dilakukan, hasil akhirnya adalah laporan keuangan. Setelah laporan keuangan ini dikeluarkan dari akuntan, dasar dari laporan keuangan tersebut akan digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh pihak-pihak penggunanya. Ingat, tadi pengguna dari laporan keuangan ini ada pengguna internal yaitu manajemen perusahaan, ada pengguna eksternal, di sini ada investor, kreditor, dan ada pemerintah. Serta nanti bisa ada lembaga-lembaga sosial yang berkepentingan terhadap perusahaan. Nah, kita akan mengenal lebih jauh terkait dengan profesi akuntansi. Di dalam akuntansi sendiri ada dua profesi di sini, yaitu akuntan internal dan akuntan eksternal. Akuntan internal ini berkaitan dengan akuntan yang berada di bawah bendera, yang berada di bawah payung perusahaan. Jadi dia berada di bawah kontrol perusahaan. Biasanya di sini seperti akuntan manajemen yang berada di bawah payung perusahaan serta auditor internal. Untuk akuntan eksternal sendiri biasanya adalah akuntan independen yang tidak berada di bawah payung perusahaan. Nah, terkait dengan akuntan internal dan akuntan eksternal, kita akan mengenal terkait dengan bidang-bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntan publik. Akuntan publik sendiri di sini kita akan mengenal namanya akuntan yang bergerak di dalam audit atas laporan keuangan. Umumnya dia merupakan akuntan yang independen dari perusahaan, sehingga dia tidak berada di bawah payung perusahaan, dan dia akan mengeluarkan opini atas kelayakan di dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian ada akuntan pajak. Akuntan pajak ini biasanya berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan perpajakan. Dan dia bisa independen, jadi melihat kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang perpajakan. Kemudian ada konsultasi manajemen dan ada juga perancang sistem akuntansi. Perancang sistem akuntansi ini biasanya berhubungan dengan standar operasi di dalam akuntan perusahaan. Meliputi mulai dari kegiatan pembelian sampai dengan nanti aktivitas penjualan perusahaan. Jadi flow atau alur yang ada di dalam akuntansi perusahaan mulai dari awal, dari kegiatan pembelian bahan baku, kegiatan produksi, sampai dengan barang itu
dijual dan sampai dengan pada proses penagihan kepada konsumennya. Kemudian ada akuntansi internal. Akuntansi internal ini biasanya ada beberapa, seperti akuntansi umum. Akuntansi umum ini biasanya seperti akuntan manajemen, akuntan yang bertugas untuk keuangan, menyediakan laporan keuangan di dalam perusahaan. Kemudian ada juga akuntansi biaya. Biasanya akuntansi biaya ini berkaitan dengan perhitungan cost, perhitungan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Kemudian ada akuntansi penganggaran. Penganggaran ini biasanya berkaitan dengan penentuan apakah biaya-biayanya itu sudah sesuai dengan apa yang dianggarkan atau belum. Kemudian biasanya berkaitan dengan target biaya yang ada di perusahaan dan target pendapatannya. Kemudian internal auditor. Internal auditor ini biasanya berhubungan dengan pihak di dalam perusahaan yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan apakah laporan keuangan ini sudah sesuai sebelum nantinya laporan keuangan ini akan diperiksa oleh auditor eksternal. Itu adalah bidang-bidang di dalam akuntansi. Nah, hasil akhir di dalam akuntansi sendiri tadi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini berbeda-beda tergantung daripada penggunanya. Apabila nanti yang menggunakan adalah manajemen perusahaan, maka nanti laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan manajemen. Laporan manajemen ini meliputi baik dari data keuangan dan data non-keuangan, karena dia bertujuan untuk mengambil keputusan yang strategis di dalam perusahaan. Keputusannya tidak hanya meliputi keputusan keuangan, tapi juga keputusan non-keuangan. Kemudian ada laporan pajak. Laporan pajak ini biasanya ditujukan apabila penggunanya adalah pemerintah. Biasanya ditujukan untuk melihat kesesuaian dan kepatuhan laporan perusahaan, kondisi perusahaan ini terhadap aturan perpajakan. Kemudian laporan umum, laporan keuangan umum biasanya diaudit oleh akuntan publik, akuntan auditor eksternal. Ditujukan kepentingannya untuk buruh, untuk umum, untuk investor. Investor tadi adalah pemilik perusahaan yang menanamkan modalnya kepada perusahaan. Kemudian kreditor ini adalah pemberi pinjaman seperti bank dan badan lainnya. Kemudian ada laporan keuangan khusus, biasanya untuk instansi tertentu seperti pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya lembaga yang berkepentingan dengan lingkungan, kemudian lembaga-lembaga khusus yang berkepentingan dengan perusahaan, biasanya terkait dengan corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, akuntansi sendiri itu tidak hanya digunakan untuk organisasi bisnis, karena tujuan organisasi bisnis adalah untuk mencari laba. Akuntansi sendiri bisa digunakan untuk organisasi-organisasi yang nirlaba. Nirlaba ini dalam artian bahwa organisasi tersebut tujuannya, operasinya itu tidak mencari keuntungan. Misalnya siapa? Lembaga pendidikan, kemudian ada lembaga keagamaan, lembaga yatim piatu. Semua bantuan yang mereka terima itu tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Itu lembaga nirlaba. Mungkin apabila Anda ada keinginan atau Anda memiliki waktu luang, Anda bisa belajar terkait dengan akuntansi, misalnya di dalam rumah ibadah, baik di masjid atau di gereja. Bagaimana akuntansi untuk mengelola dana yang ada di sana. Mungkin jika Anda memiliki ketertarikan khusus, Anda bisa belajar di sana. Nah, yang akan kita bahas di dalam kelas ini adalah akuntansi yang berkaitan dengan akuntansi bisnis, yaitu tujuannya untuk mencari keuntungan. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam sana, saya akan menjelaskan terkait dengan ada 3 jenis organisasi bisnis. Yang pertama ada organisasi perseorangan.
ada kemudian organisasi persekutuan, ada juga organisasi perseroan. Apa sih yang membedakan dari ketiga organisasi tersebut? Untuk organisasi perseorangan, pemiliknya itu cuma satu orang. Si pemilik adalah pemimpin perusahaan. Laporan keuangannya tidak dipisahkan dari si pemilik, sehingga laba atau ruginya itu terkait erat dengan si pemilik. Apabila nanti perusahaan perseorangan ini memiliki hutang dan hutang tersebut tidak bisa dilunasi oleh perusahaan perseorangan, maka harta pemilik ini digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Nah, lalu apa jenis organisasi bisnis persekutuan? Seperti apa itu? Organisasi bisnis persekutuan ini konsepnya mirip dengan perseorangan, hanya saja pemiliknya ini lebih dari satu orang, sehingga modalnya yang ada di persekutuan ini terdiri dari beberapa orang yang disebut sebagai sekutu. Jadi pemiliknya itu disebut sebagai sekutu. Apabila di dalam perusahaan persekutuan ini memiliki hutang dan hutangnya tidak mampu dilunasi, maka harta dari sekutu tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang persekutuan. Dan laporan keuangan si sekutu, si pemilik tadi, dengan laporan keuangan persekutuan itu terpisah. Jadi kalau tadi perorangan laporan keuangannya itu gabung, untuk persekutuan laporan keuangan antara si sekutu dengan si persekutuan ini adalah terpisah. Nah, bagaimana dengan perseroan? Perseroan ini biasanya kalian kenal dengan nama PT. Jika berhubungan dengan perseroan, maka kepemilikannya itu terbagi atas modal. Sehingga di sini antara pemilik dengan perseroan sendiri itu adalah terpisah. Apabila ada hutang di perseroan yang tidak mampu dilunasi oleh perseroan tersebut, harta pemilik ini tidak ikut untuk melunasi, sehingga tanggung jawab dari si pemilik ini terbatas di dalam banyaknya jumlah sahamnya. Jadi itu perseroan. Perseorangan tadi pemiliknya adalah satu orang, persekutuan terdiri dari beberapa orang pemiliknya yang disebut sebagai sekutu, dan perseroan ini kepemilikannya terbagi atas modal. Oke, itu dulu terkait dengan akuntansi dan lingkungan bisnis. Apabila ada yang ingin Anda konfirmasi, silakan konfirmasi di dalam kelas. Sampai jumpa lagi kita di dalam pertemuan besok di dalam kelas. Dan pahami betul terkait dengan akuntansi itu apa, siapa saja penggunanya, lingkungan bisnis di dalam akuntansi, dan organisasi bisnis yang menggunakan akuntansi. Sampai jumpa lagi.